Masih ingatkah kamu tentang penyegelan gereja Kristen atau GKPS yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta? Alasan klasik selalu digunakan. Ana Ratna Mustika mengatakan gereja itu tidak memiliki izin dan untuk menghindari konflik antara masyarakat. Merujuk pada SKB 2 Menteri pasal 14 ayat ketiga, pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah jika persyaratan pendirian belum terpenuhi. Saya ulangi, pemerintah seharusnya memfasilitasi, dicatat ya, memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah jika persyaratan pendirian belum terpenuhi. Hubungan jemaat dengan warga cukup terjalin. Hubungan terjalin dengan baik dan tidak pernah ada gangguan apapun. Lalu pertanyaannya, kenapa tiba-tiba dilakukan penyegelan gereja? Menurut Kementerian Agama, kalau merujuk pada SKB 2 Menteri di pasal 14 ayat ketiga, pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah jika persyaratan pendirian belum terpenuhi. Ini malahan Bupati Purwakarta secara langsung menyegel gereja tersebut. Jadi apakah perbuatan Bupati Ana Ratna Mustika melawan konstitusi? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Di video kali ini saya akan mengupdate apa yang terjadi setelahnya. Tonton video ini sampai habis. Jumpa lagi dengan saya di channel Johannes Leong. Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di awal video. Sambil menonton video ini sampai habis, tuliskan pendapat Anda tentang Bupati Purwakarta yang menyegel gereja GKPS. Apa yang menurut kalian mesti dilakukan? Ketua Majelis Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS di Purwakarta tetap meminta Pemda setempat membiarkan jemaat untuk menjalani ibadah di gereja yang disegel waktu lalu. Jemaah Kristen mengatakan mereka ingin beribadah di gereja sendiri ketimbang bergabung di gereja yang lain, lantaran jarak yang sangat jauh dan berbeda tata cara ibadahnya. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, Bupati Purwakarta Ana Ratna Mustika memutuskan untuk menyegel bangunan gereja di desa Cigelam itu. Alasan klasik selalu digunakan. Ana Ratna Mustika mengatakan gereja itu tidak memiliki izin dan untuk menghindari konflik antara masyarakat. Lalu menanggapi persoalan ini, Kementerian Agama menyayangkan keputusan Bupati menyegel gereja GKPS, apalagi menjelang perayaan Paskah waktu yang lalu. Merujuk pada SKB 2 Menteri pasal 14 ayat ketiga, pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah jika persyaratan pendirian belum terpenuhi. Saya ulangi, pemerintah seharusnya memfasilitasi, dicatat ya, memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah jika persyaratan pendirian belum terpenuhi. Peraturan ini jelas tertulis di SKB 2 Menteri pasal 14 ayat ketiga. Namun begitu, Ketua Majelis Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS di Purwakarta tidak bisa menjawab setiap kali ditanyakan oleh jemaat umat Kristen soal di mana mereka akan beribadah. Sebab hingga saat ini belum ada jawaban dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah apakah mereka tetap bisa menggunakan gereja yang disegel itu. Kalau opsinya adalah menggabungkan jemaatnya ke gereja lain, dia mengaku agak keberatan lantaran jarak yang agak jauh dan tata cara ibadah yang berbeda. Sebetulnya tidak ada masalah dengan warga sekitar. Warga sekitar pun sebetulnya tidak menolak gereja ini. Gereja GKPS itu baru digunakan sebagai tempat ibadah sejak November 2021. Namun sejak 2010 mereka beribadah dengan menumpang di salah satu ruangan di rumah sakit yang kini telah diakuisisi yang bernama Rumah Sakit Siloam. Sampai ketika 2020 ketika WFH diberlakukan di Indonesia dan adanya larangan berkerumun, mereka semua tidak bisa lagi beribadah di sana. Mereka lantas memutuskan mendirikan bangunan semi permanen di tanah seluas 2000 meter yang telah dibeli pada 2013 silam di Desa Cigelam, Purwakarta. Untuk pembangunan gereja, pihaknya mempekerjakan beberapa warga di sana. Langkah itu ditempuh untuk menjalin komunikasi dengan warga sekitar. Ibadah pertama di bangunan semi permanen itu dilaksanakan pada November 2021. Warga sekitar juga diperbolehkan berjualan di dekat gereja. Setiap menjalankan ibadah minggu, jemaat juga tidak memasang pengeras suara agar tidak mengganggu warga sekitar. Bukan hanya itu, pihak gereja juga membangun
sarana olahraga supaya bisa menjalin kedekatan dengan warga di sana. Hubungan jemaat dengan warga cukup terjalin. Hubungan terjalin dengan baik dan tidak pernah ada gangguan apapun. Lalu pertanyaannya, kenapa tiba-tiba dilakukan penyegelan gereja? Pada 19 Maret 2023, kira-kira 4 orang berpakaian putih mendatangi jemaat GKPS yang sedang beribadah minggu itu. Seseorang yang memakai baju putih panjang itu memotret serta merekam kegiatan ibadah. Terus salah satu dari orang itu mengatakan, stop beribadah, begitu kata pria berbaju putih panjang itu. Terjadilah perdebatan alot dengan mereka, sehingga pihak gereja berargumentasi dengan mereka. Pihak gereja katakan melarang ibadah ada konsekuensi hukumnya. Lalu pria baju putih itu langsung mundur dan meninggalkan tempat. Usai keributan itu, pihak gereja melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat dan Babinsa. Kemudian pertemuan antara perwakilan gereja, polisi, Babinsa, dan perwakilan RW digelar. Di sana lagi-lagi pihak gereja meminta agar pelaku yang menghentikan ibadah diproses hukum lantaran sudah melanggar hak asasi dalam beribadah. Tetapi permintaan itu tentu saja tidak digubris. Yang terjadi justru jemaat diminta untuk mengurus izin pendirian gereja. Soal proses administrasi pendirian rumah ibadah sebetulnya sudah dimulai dan dilakukan pada tahun lalu. Tapi untuk mendapatkan dukungan warga berupa tanda tangan sedikitnya 60 orang bukan perkara yang gampang. Pihak gereja harus membangun kedekatan dulu. Kalau sudah dekat, ada celah bisa mengurus izin dan tetap beribadah selama itu. Pada tanggal 26 Maret, ibadah jemaat GKPS kembali didatangi oleh sekelompok orang berpakaian baju putih. Mereka meminta untuk menutup gereja. Sampailah pada tanggal 1 April, Bupati Purwakarta, Anne Ratnamustika, benar-benar menyegel gereja itu dengan alasan belum terpenuhinya bukti persetujuan bangunan gedung dan sertifikasi layak fungsi. Dalam video yang beredar di sosial media, Bupati Anne berkata penyalahgunaan bangunan tak berizin untuk tempat ibadah itu melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 atau yang kita kenal dengan SKB 2 Menteri. Jadi Bupati Purwakarta mengatakan bahwa mereka segel karena bangunan itu tidak berizin dan disalahgunakan. Bangunan itu melanggar izin pemerintah daerah dan melanggar Peraturan Bersama Menteri SKB 2 Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Pernyataan itu disampaikan Bupati Purwakarta diapit oleh perangkat Pemda dan sekelompok orang bersama polisi. Bupati Anne Ratnamustika juga mengklaim penutupan tempat itu sudah hasil kesepakatan. Bupati Anne Ratnamustika juga mengklaim bahwa penutupan tempat itu sudah hasil kesepakatan rapat koordinasi Pemkab Purwakarta, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Majelis Ulama Indonesia, Kantor Kementerian Agama, dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Pihak gereja mengatakan sebaliknya. Ia menceritakan penyegelan itu dilakukan tanpa ada pemberitahuan resmi kepada pemilik tanah dan bangunan serta tak dihadiri perwakilan gereja. Pihak gereja mengatakan pihak GKPS menolak keputusan tersebut dan berencana melayangkan somasi ke Bupati. Bupati Anne lalu menyarankan agar jemaat GKPS beribadah di gereja lain, semisalnya Gereja Isa Al-Masih. Namun jemaat Kristen keberatan. Selain karena lokasinya jauh, tentu tata cara beribadah juga berbeda. Solusi yang ditawarkan oleh Bupati Anne Ratnamustika sangat-sangat menyedihkan. Peneliti LSM Setara Institute menilai solusi yang ditawarkan Bupati Purwakarta Anne Ratnamustika kepada jemaat GKPS untuk beribadah ke gereja yang lain sangatlah menyedihkan. Menggabungkan atau memindahkan ibadah ke gereja lain tidak semudah itu, apalagi kalau berbeda secara tradisi. Statement ini mirip dengan kecenderungan masyarakat awam yang tidak punya pengetahuan, apalagi ketika ini disampaikan oleh Bupati itu sendiri. Kalau Bupati Anne betul-betul berniat memfasilitasi jemaat GKPS, maka semestinya membiarkan mereka umat Kristen beribadah di gereja milik mereka, sembari memberi waktu kira-kira 2 tahun untuk mengurus perizinannya. Di SKB 2 Menteri jelas peraturannya bahwa pemerintah daerah harus membantu dalam pengurusan perizinan. Sebab bagaimanapun hak beribadah dijamin oleh konstitusi dan tidak boleh kalah atas dalih
administrasi apalagi karena tekanan kelompok intoleran. Pengurusan perizinan itu kan domain administrasi dan tak boleh mengalahkan hak konstitusi warga negara. Dulunya Kabupaten Purwakarta di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi termasuk wilayah yang menjanjikan untuk jadi teladan toleransi karena ia punya pandangan progresif. Bupati Deddy Mulyadi adalah pimpinan sebelum Ane Ratna Mustika. Ane Ratna Mustika kita juga ketahui dia adalah istri daripada Deddy Mulyadi. Proses perceraian dilakukan oleh Deddy Mulyadi kepada Ane Ratna Mustika di waktu yang lalu. Publik menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Ane merupakan bagian dari untuk mencari dukungan politik dari kelompok-kelompok intoleran menjelang tahun politik. Juru bicara Kementerian Agama menyayangkan keputusan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika yang menyegel gereja GKPS, apalagi menjelang perayaan Paskah waktu lalu. Menurut Kementerian Agama, kalau merujuk pada SKB 2 Menteri di pasal 14 ayat ketiga, pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah jika persyaratan pendirian belum terpenuhi. Ini malahan Bupati Purwakarta secara langsung menyegel gereja tersebut. Ini yang kadang-kadang kepala daerah lupa. Pemda bisa melihat pasal ini di SKB 2 Menteri dan melaksanakan amanat ini. Menyangkut persoalan tersebut, Kemenak sudah mengirimkan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen ke lokasi untuk bermediasi dengan berbagai pihak sejak 19 Maret lalu. Dalam beberapa kali pertemuan, pihaknya meminta Pemda menyediakan tempat ibadah. Mereka mengatakan jemaat GKPS tetap bisa merayakan ibadah di tempat lain, kalaupun tidak boleh di gereja yang disegel tersebut. Jadi dari cerita ini, kita bisa melihat bahwa tidak ada solusi yang bisa diberikan oleh negara. Padahal jelas tertulis bahwa SKB 2 Menteri di pasal 14 ayat ketiga, pemerintah harus memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah jika persyaratan pendirian belum terpenuhi. Dan juga di konstitusi kita, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Jadi apakah perbuatan Bupati Ane Ratna Mustika melawan konstitusi? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan perlu dicatat bahwa SKB 2 Menteri di bab 1 pasal ketiga berbunyi, rumah ibadah yang dimaksud adalah bangunan yang mempunyai ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Jadi orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko itu sebetulnya tidak perlu menggunakan izin. Aparat bupati dan warga harus diedukasi supaya mereka sadar akan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Dan untuk orang Kristen dan umat minoritas lainnya, jika rumah ibadahmu dibubarkan oleh oknum warga, maka kalian bisa merujuk pada pasal 175 KUHP, pasal 167 KUHP, dan pasal 156A KUHP. Total penjara di atas 5 tahun bagi mereka yang membubarkan rumah ibadah. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Pelarangan untuk hak beribadah umat Kristen sudah berlangsung terlalu lama. Sudah saatnya ini dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semua ini terlambat. Buat kalian yang menonton video ini sampai habis, menurut kalian kenapa sih ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya dan kenapa ini semua bisa terjadi? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan saya akan melakukan survei di kolom komentar. Menurut kalian siapa sih pemuka agama yang selama ini selalu menolak kehadiran gereja? Begitu saja video saya hari ini. Pastikan Anda menekan tombol like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan